teman-teman ini pergi ke Mekah, mengelilingi batu ini lalu sujud kepada batu ini. Maka saya mungkin berasumsi begini, jangan sampai teman-teman ini salah sujud. Kenapa saya katakan salah sujud? Nabi-nabi terdahulu sujud itu tidak ada batu. Kenapa teman-teman ini malah sujud di hadapan batu? Jadi saya berharap bahwasan jangan sampai teman-teman ini jatuh dalam kesesatan. Kenapa saya katakan teman-teman ini jangan sampai jatuh dalam kesesatan? Karena Tuhannya teman-teman ini mengutus setan ataupun iblis ini untuk menyesatkan manusia. Jangan ganggu lah. Aku kalau lagi bernarasi jangan ganggu, Bang. Saya lanjutkan lagi, Bang, ya. Jadi di dalam surat Miriam 83, Tuhan yang disembah oleh umat, lalu setan dan iblis ini diutus ke dunia untuk menyesatkan manusia. Maka ketika dia mencoba untuk menyesatkan Yesus untuk menyembah kepada dirinya, maka Yesus berkata, hanya kepada Elohim sajalah engkau menyembah. Tidak boleh kepada iblis yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam 83. Ini ditanya apa, jawabnya apa? Ini sujud, Bang. Bang Dalbo, ini sujud, Bang Dalbo. Izin teman-teman, dibantu di dibantu tap-tap dulu teman-teman. Bantu tap-tap ya. Agak ngelek ini. Ngelek. Lanjut. Bang Dalbo ini kan sujud. Bang Dalbo tadi kan sujud nih. Tahu. Bang Dalbo minta kan saya harus menjawab tentang sujud. Oke, untuk sementara Bang Jumat sudah tidak sabaran, mungkin beliau akan melakukan counter yang sangat luar biasa. Silakan. Baik. Jadi nubuatan tentang ibadah tadi saya sudah menjelaskan Yesaya 66 nomor 23. Sabat berlalu, bulan boleh berlalu, namun manusia kelak semuanya akan datang sujud beribadah kepada Aku. Itu dulu. Nubuatan itu harus tergenapin. Kemudian terkait dengan Mekah, diterangkan di dalam kitab Yesaya 60. Dikatakan bahwa pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Jadi hal-hal seperti ini sebenarnya tidak perlu terlalu jauh kita kemudian membahas, karena itu sudah dinubuatkan kemudian adanya keadaan di mana Tuhan akan menjadikan manusia sujud beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada setan. Di dalam kitab Nehemia, kalau Anda melihat secara detail di data di bab 8, di situ diterangkan tentang bab solat. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, dengan berkata ucapan amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan mereka bersujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Lalu kemudian di dalam ibadahnya umat Islam, mereka teriak kemudian Eloah Gadol, Eloah Gadol, Eloah Gadol, Allah maha besar, Allah maha besar, Allahu Akbar. Mereka mengangkat tangan, mereka ruku, mereka sujud, wajah sampai ke tanah. Lalu yang mereka sembah siapa? Yang maha suci, yang maha tinggi. Tidak ada kemudian dia menyembah makhluk. Mereka umat Islam itu memuji pencipta langit dan bumi. Tidak ada kemudian mereka itu melakukan satu prosesi kepada makhluk. Ketika mereka membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila,
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifa. Allah yang maha besar, maha sempurna kebesarannya. Segala puji bagi Allah, pujian yang sebanyak-banyaknya, dan maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Kuhadapkan wajahku kepada hakikat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh ketulusan dan kepasrahan. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya ibadahku, salatku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah penguasa alam semesta. Tidak ada sekutu baginya. Dan dengan demikian aku diperintahkan, dan demikian aku termasuk orang-orang yang muslim berserah diri kepada perintah pencipta langit dan bumi. Di sini tidak ada unsur penyembahan terhadap makhluk selain daripada Dia pencipta langit dan bumi. Kuhadapkan wajahku kepada pencipta langit dan bumi. Tak ada kemudian sedikit pun menghadapkan diri kepada hakikat yang lain. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan diriku, hatiku, jasadku hanya kepada hakikat yang menciptakan langit dan bumi ini. Kami tidak ada menyebut wahai Yesus. Menyebut Yesus berarti menyebut anaknya manusia, anak orang. Wahai Roh Kudus berarti menyebut burung merpati. Tidak ada. Yang kami sebut adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kami hadapkan diri kami kepada Dikau pencipta langit dan bumi dengan khusyuk. Lalu kemudian masuk ke dalam bacaan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami meminta dan memohon hanya kepada pencipta langit dan bumi. Ihdinas siratal mustaqim. Jauhkan kami kepada kecenderungan hati kepada kemaksiatan. Luruskan istiqamah kepada jalan yang Engkau tunjukkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang Yahudi, bukan juga jalannya orang Nasara. Ini bacaan dalam ibadah. Jadi tak ada unsur kemudian penyembahan terhadap makhluk. Semuanya menuju kepada hakikat pencipta langit dan bumi. Berbeda dengan yang Anda lakukan. Menyembah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang kepada muridnya berbeda dengan Yesus yang datang kepada Paulus tersebut. Nah, makanya implementasinya kemudian adalah sujud. Sujud dalam beribadah adalah bukti ketaatan manusia tersebut kepada pencipta yang benar. Tapi kalau cuma salto-salto, jingkrak-jingkrak, ya, salto sana, salto sini, joget ke sana kemari, tabrak-tabrakan dan seterusnya, ini prosesi apa? Sedangkan yang dipercontohkan kemudian oleh para nabi sujud. Bahkan Tuhan mengatakan Yesaya 66:23, bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, seluruh umat manusia akan datang untuk sujud. Jadi syaratnya sujud dulu. Syaratnya sujud dulu. Nah, setelah sujud, lihat, dia sujud kepada siapa? Rabbus samawati wal ardh. Sujud menghadap kepada pencipta langit dan bumi sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kalau Kristen tidak sujud, sujud aja kagak, apalagi yang lain. Iblis sujud gak? Enggak. Orang Kristen sujud gak? Enggak. Para nabi sujud gak? Sujud. Nah, umat Islam sujud gak? Sujud. Kami menemukan keadaan kami mengikuti para nabi, dan kami menemukan Kristen mengikuti para setan. Itu fakta, itu real. Itu real. Tak ada yang bisa mengatakan, oh itu cuma bualan. Tidak, itu fakta, itu real. Coba aja saudara-saudara Kristen ke gereja sujud. Kalau tidak bengkak jidatnya karena ketabrak pintu. Apa? Kursi. Kursi ada di depan, sujudlah di situ kalau tidak bengkak jidat. Sedangkan rumah ibadahnya orang Yahudi,
Rumah ibadahnya umat Islam memang dipersiapkan untuk sujud kepada pencipta langit dan bumi. Kalian menghadap kemana ibadah? Ibadah kalian peruntukkan kepada siapa? Sedangkan ibadah seperti itu tidak pernah dipercontohkan kemudian oleh para nabi. Sekira begitu, Bung. Mohon maaf kalau kepanjangan. Silakan. Iya, saya tahu. Oke, terima kasih teman-teman. Harus memberikan apresiasi. Saya tahu Bang Juma itu narasinya panjang, saya tahu ya. Baik teman-teman, saya lanjutkan lagi ya. Jadi sudah saya katakan tadi, sujud boleh-boleh saja. Tetapi para nabi terdahulu, mereka tidak menjadikan batu sebagai kiblat mereka untuk sujud. Maka saya berharap kepada teman-teman yang memiliki akal ya, jangan sampai salah sujud. Karena nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat untuk dijadikan sujud. Enggak ya, teman-teman, jangan salah ya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Jadi Yesus ini dalam pengajarannya itu sangat luar biasa. Beliau mempertegas tentang ajaran-ajaran palsu yang berasal dari iblis ini. Dia ini sudah mengantisipasi supaya apa? Supaya penyesatan-penyesatan ini jangan sampai terjadi lagi, sama seperti di zamannya Nabi Elia. Jadi Yesus itu menyampaikan kepada murid-muridnya dan memperingati mereka bahwasan akan ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan kesesatan yang berasal dari iblis. Di dalam Matius 24 ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Putri Sion, di mute Putri Sion. Kenapa nih? Bentar, sorry, kebuka. Oke, Sion di mute dulu Dinda. Ya, nanti bisa dibantu juga ya, mau berpendapat apa gimana Sion ya. Silakan, lanjut Pak Prof. Jadi Yesus itu sudah memperingati kepada murid-muridnya bahwasan akan ada nabi palsu yang akan mengajarkan kesesatan kepada manusia. Maka konsekuensi kepada nabi-nabi palsu dengan pengikut-pengikutnya ini, apa konsekuensi mereka? Orang-orang ini akan dicampakkan dalam mulutmu mengecil, Matt. Mengecil mulutmu. Mulutmu mengecil. Jangan diganggu dulu lah. Kecil, Matt. Saya lanjutkan ya. Suara saya kedengaran nggak ini? Mulutnya mengecil. Mengecil. Ya, coba Mei, hilang suara. Sekarang. Oke, lanjut. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi konsekuensi kepada penyesatnya ataupun sang nabi palsu ini yang telah mengajarkan ajaran-ajaran palsu ini, apa konsekuensinya? Konsekuensinya ini, nabi palsu dengan iblis ataupun dengan pengikutnya ini akan dicampakkan ke dalam lautan api. Di dalam neraka mereka ini nanti hidup. Di mana ayatnya? Ayatnya itu di dalam Wahyu 20 ayat 10. Nah, saya membacakan pakai bahasa Jawa dulu, baru pakai bahasa Indonesianya ya. Kan Bang Juma menggunakan bahasa Arab, lalu terjemahkan bahasa Indonesia. saya membacakan bahasa Jawa, lalu ke bahasa Indonesianya. Nah, di dalam Wahyu 20 ayat 10 bunyinya begini, bahasa Jawanya. Dene iblis, dengar dulu. Dene iblis kang nasarake. Wong-wong mau. Jangan ganggu lah. Dene iblis kang nasarake wong-wong mau. Tumuli kance pulangke ing sagara denilan welirang. Yaitu kang wus kang ngeonan si kewan lan nabi palsu. Lariku. Kalau nggak bersih janganlah rusak, orang marah orang Jawa nanti. Dalbo ganggu di Dalbo. Udahlah Dalbo malas, aku jangan ganggu lah, Bang cuma dulu itu. Serius lah kau, serius, Met. Jangan gitu ah. Ya oke, saya lanjutkan ya.
Jadi bahasa Jawanya tadi udah jelas ya. Nah, kita terjemahannya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi orang-orang yang mengikuti ajaran nabi-nabi palsu ini yang telah menyesatkan mereka yang bersumber daripada iblis ini, konsekuensinya akan dicampakkan ke dalam lautan api. Lalu bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen itu kami sudah meninggalkan nabi palsu. Maka Yesus berkata di dalam Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Elohim, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kristen ini telah mengalahkan nabi-nabi palsu serta pengajaran-pengajaran palsunya. Jadi kami tidak akan mendapatkan konsekuensi daripada Tuhan. Lalu kita akan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. 1 Yohanes 3 ayat 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa yang berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhanmu. Aku meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Orang Kristen ini sudah mendapatkan kemenangan untuk melawan iblis. Jadi saya berharap kepada teman-teman, lawanlah iblis dengan pengajaran-pengajaran palsunya, dengan nabi palsunya, yaitu mengajak kalian itu untuk sujud kepada makhluk, bukan kepada Tuhan. Kenapa saya katakan kalian sujud kepada makhluk? Kalian pergi ke Mekah itu sujud kepada batu. Kalian mengelilingi batu dan sujud kepada batu itu. Apakah kalian berani membelakangi batu? Saya katakan tidak. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu sebagai kiblat mereka. Nabi-nabi terdahulu tidak pernah menjadikan batu untuk menjadikan kiblat dalam sujud mereka. Wahai teman-teman, sadarlah akan pengajaran ini. Kembalilah kepada Kristus, karena hanya kepada Dialah ajaran yang sesungguhnya, dan Dia bukanlah Tuhan yang palsu dan nabi-nabi palsu. Haleluya, semoga Tuhan Yesus memberkati. Kebetulan saya ini ada kegiatan. Saya minta maaf kepada Bang Juma dan seluruh teman-teman yang hadir di sini dan umat muslim dan Kristen. Kabur. Ini hanya Mau kemana lah, Matt? Jangan dulu, Matt. Satu round dulu, Matt. Satu round. Bang Juma minta maaf, Bang Juma ya. Didengar dulu, saya terakhir biar juga dulu, dengar. Bang Juma menanggapi. Ya. Saya dengar. Ya. Nanti akan lanjut dulu, oleh Kristian nanti ya. Oke, saya dengar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ainama takunu ya'ti bikumullah jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Al-Quran mengklaim setiap umat itu memiliki kiblat. Apa buktinya? Kita lihat. Kejadian 28 misalnya. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Lalu batu itu didirikan untuk menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya lah menjadi tugu. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Kejadian 31, timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku.
dengan berniat jahat. Kejadian 35. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Jadi nabi-nabi terdahulu itu sudah mempercontohkan, kemudian mereka menyembah, di depan mereka itu ada tugu batu. Kita lihat di dalam Yosua 5. Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini jelas. Begitu juga Nabi Lot di dalam Kejadian 19, beliau juga sujud menghadap kebangunan. Dia jelas itu mengatakan itu bait suci, bait Allah. Begitu juga Nabi Harun, bilangan 20. Harun dan juga Musa melakukan sujud di dalam bait suci. Di bait suci itu sudah jelas ada batu. Lalu apa kaitannya dengan batu ini? Kita lihat apa yang diterangkan kemudian dalam Yosua 24 nomor 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu ini akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Tuhanmu. Lalu terkait dengan batu, di dalam kitab Yesaya 6 nomor 67, tetapi seorang daripada serapim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yaitu batu berupa batu yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Dia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, batu ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Batu, 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 dan batu. Itu hanya alat pemersatu sujud, tempat sujud. Yang disembah itu adalah pencipta langit dan bumi. Itu hanya prosesi ibadah. Sebagaimana nabi-nabi yang saya ceritakan kepada saudara, bahwa mereka semuanya menggunakan batu tugu dalam beribadah. Itu yang kami lakukan. Ada Ka'bah bagi kami umat Islam. Ada tembok ratapan bagi saudara-saudara Yahudi. Kristen, mari kita lihat. Di dalam Imamat 17 nomor 11, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Kemudian Imamat 17 nomor 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk, sebab itu aku telah berfirman kepada orang-orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan, darah makhluk apapun jangan kamu minum, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakan darahnya, atau memakan darah, atau meminum darah, haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Sedangkan di dalam pengajaran Markus, murid Paulus, di situ dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Minumlah darahku, makanlah dagingku. Ini ajaran siapa? Makan daging, minum darah, ini ajaran siapa? Sementara ajaran Nabi Musa, darah itu nyawa segala makhluk. Sebab itu aku Tuhan berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kamu makan. Darah makhluk apapun jangan kamu makan. Sedangkan Yesus itu adalah makhluk. 1 Korintus 15 nomor 48. Yesus adalah makhluk. Berarti darahnya Yesus jangan kalian minum, jangan kalian makan. Nah, kami diperintahkan sujud beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Orang Yahudi dilarang minum darah, kalian minum darah. Darah Tuhan lagi. Ya, saya kira begitu saudara Dr. Jackie. Mudah-mudahan Anda bisa tercerahkan. Demikian. Masya Allah. Putri Sion, bisa ditambahkan ajaran para nabi sujud? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bang. Inspirasi. Silakan ditanggapi Mbak Putri Sion. Ajaran para nabi sujud. Kenapa ajaran Kristen jingkrak-jingkrak? Silakan Putri Sion ditanggapi. Aku izin turun ya teman-teman ya. Ya.
Oke, terima kasih buat semuanya. Aku nyimak dari bawah, kebetulan ada tamu soalnya nih, ya. Iya, iya. Izin ya, Bang Juma. Iya, Bang. Oke. Sehat Nanti terus. naik kedua udah syahadat ya, udah syahadu ya. Silakan Putri Sion. Aduh, kebagiannya yang jingkrak-jingkrak pertanyaannya, woi. Ya kalau masalahnya untuk bernyanyi dan bernari, kan sebetulnya kalau untuk bernyanyi dan menari kan sebenarnya Raja Daud juga kan melakukan hal itu. Ada yang namanya Ay, jaringan Putri Sion. Cek Putri Sion. Cek Putri Sion. Putus. Nggak ada suara. Oke. Ya. Dia mulai ini agak nyambung lah. Jadi kalau masalahnya sujud atau tidak sujud itu lihat aja kalau berseliweran ada Kristen Ortodok itu justru mereka memperlihatkan ya bagaimana Kristen itu sujud gitu dia kepada Tuhan itu mereka lakukan gitu. Lanjut. Kedengeran nggak sih suaranya? Putus. Coba. Selamat siang. Sebentar aku pindah dulu bentar. Oke, cari posisi dulu yang baik. Oke, selamat siang. Injil kebenaran. Protestan Yes. apa Katolik? Protestan, Bang. Ya, suaranya agak kencang dikit, Bang. Protestan, Bang. Ya, silakan. Ada yang mau ditanggapi? Ajaran siapa pengikut iblis? Ini agak-agak gimana ya? Agak-agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Iblis versi Islam dengan iblis versi Kristen berbeda. Makanya susah. Ya, silakan. Ya, maksudnya iblis di Kristen gondrong atau iblis gimana gitu loh? Kok beda iblis? Perasaan iblis Islam sama di aja. dalam iblis di dalam Islam ada iblis yang jin Islam. Ada juga iblis yang ciptaan Allah, memang dia diciptakan untuk menyesatkan karena sama produknya sama-sama menyesatkan, Allah juga menyesatkan. Kalau di dalam Kristen iblis itu memang memberontak karena dia ingin menjadi raja, ingin disembah. Itu bedanya. Jadi poinnya Jadi bingungnya di sini. Ajaran siapa pengikut iblis? Ini masalahnya. Iblis dalam Islam, ya Allah menciptakan iblis sama produknya, sama-sama menyesatkan. Lalu yang kedua juga ada juga jin Islam. Nah, di dalam Kristen kalau namanya iblis pemberontak, tidak ada yang namanya iblis itu yang itu apa? Ajarannya sama dengan Yesus. Gitu dia. Hukum di dalam iblis itu dusta, hukumnya Yesus kasih. Jadi udah berbeda gitu loh. Ini apa sih ini? Aduh. Oke. nggak paham gitu. Oke, berarti saya tangkap tadi tentang iblisnya berbeda gitu ya. Nah, Iya. cuman bagaimana bisa membedakan antara iblis yang baik dengan iblis yang tidak baik gitu loh. Agak-agak aneh ini, agak aneh. Bisa membedakan Iya, iblis karena saja, nggak gini, tahu Bang. iblis. Di dalam Islam diceritakan iblis itu diciptakan untuk menyesatkan manusia. Allah juga menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Baru ada juga rupanya jin Islam.
Lah, saya pun bingung. Lalu kalau di dalam Kristen, dia iblis ini adalah malaikat yang memberontak karena aku ingin menyamai yang maha tinggi katanya. Ingin juga dia mengatasi ketinggian awan-awan. Ingin duduk di tempat yang paling jauh. Itu Yesaya 14. Karena itulah dia dicampakkan. Itulah makanya beda. Ya, aku mau bilang ajaran mana yang menyembah iblis? Ya kalau menurut Islam, iblisnya Islam cemana, iblisnya Kristen bagaimana? Jadi bingung jadinya gitu. Oke, dapat banyak. Silakan, Dai. Silakan. Jadi iblis itu kejahatan. Ya, iblis itu sang jahat yang mengajak kepada kejahatan. Di Kristen juga begitu. Ya namanya iblis itu. Yesaya 45 nomor. Itu Yesaya, jangan cerita Yesaya, Abang cerita Al-Qur'an, Bang. Al-Quran sudah menjelaskan. Mana ayatnya iblis itu sang jahat? Coba tuh. Anda boleh diam dulu nggak, Bang? Ya saya mau nggak usah ceritakan apa, Bang. Biar saya kalau lari dari topik saya nggak mau, Bang, gitu. Iya, dia tidak mau. Dia tidak mau turun. karena dia penyembah iblis. Kamu turun karena Kristen itu pengikut setan, iblis. Mulai mau saya jelaskan? Mau saya buktikan kepada saudara? Ya, buktikan. Oke, baik. Anda mengutip Yesaya 14. Yesaya 14 itu iblisnya disebut bintang timur. Bukan. Yang datang kepada diam dulu. Bukan. Diam. Yesaya 14 timur. Bukan. Yesaya 14. Yesaya 14. Mampus. Ngotot tapi bahlul. Maka tidak mau mendengar. Ngotot tapi bahlul. Saya jelaskan sama Anda ya. Yesaya 14 jelas sekali dikatakan bahwa iblis di sana mengaku sebagai bintang timur, bintang fajar. Lalu yang datang kepada penulis di Pulau Patmos itu mengaku siapa? Bintang timur, bintang fajar. Oke. Lalu dikatakan di Yesaya 14, bintang timur ini ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah mengatakan apa? Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, tapi tidak diberikan sebuah tanda apapun kecuali anak manusia turun ke dalam alam maut. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Siapa yang kemudian mengikuti ajaran angkatan jahat bangkit pada hari ketiga? Karisteng. Oke? Siapa yang masuk ke dalam kubur? Nabi kami terangkat ke langit. Jadi yang masuk ke kubur siapa? Bintang timur. Yang bangkit pada hari ketiga siapa? Bintang timur. Siapa yang menyembah bintang timur? Karisteng. Kenapa Yesus memberikan kemudian tanda orang yang masuk ke dalam kubur kepada angkatan jahat? Ya karena kejahatan. Jahat satu komplotan dengan orang jahat. Iblis bersaudara dengan orang jahat. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali kebangkitan pada hari ketiga. Siapa pengikutnya? Karisteng. Siapa yang menyembah kepada bintang timur? Karisteng. Ada yang lain selain Karisteng menyembah bintang timur? Tak ada. Cuman Kristen. Siapa bintang timur ini? Yesaya 14. Lucifer. Diskusinya baik-baik, kawan. Kita akan jelaskan. Lalu bertanya Al-Quran, kita jelaskan Quran. Ya, Yesus ketika penginjilan selama 3 tahun, usia 30 sampai 33, tidak pernah sekalipun keluar dari mulut Yesus kalau dia adalah bintang timur. Tapi ketika Yesus sejenak sebelum terangkat ke langit, Yesus berkata akan datang penyesat membawa dengan memakai namaku. Penyesatnya mengaku namanya Yesus. Yang datang ke Pulau Patmos mengaku namanya siapa? Yesus.
Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Itu siapa? Itu siapa itu yang tiba-tiba muncul mengatasnamakan dirinya Yesus, bintang timur? Itu siapa? Yesus. Mustahile. Itu bukan Yesus. Makanya tema ini, ajaran siapa yang mengikuti iblis? Ya tanya diri Anda. Siapa yang Anda ikuti? Kami juga umat Islam sujud. Umatnya Nabi Musa sujud. Daud Salomo sujud. Yakub sujud. Abraham sujud. Kalian salto. Ikut siapa? Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang sujud beribadah kepadaku. Siapa yang mempraktekkan itu? Tidak ada di situ dikatakan sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang jingkrak-jingkrak di hadapanku. Nggak ada. Nggak ada salto-salto kudus itu, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Tepuk tangan kudus itu mana ada? Yang ada sujud, 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 wajah ke tanah, wajah ke tanah. Itu dibilang sujud. Oke, silakan. Silakan Putri Sion ditanggapi. Teman-teman Kristen ya, kalau naik jangan kesurupan gitu loh. Kalau diskusi gantian. Jadi kita juga edukasi. Tidak, naikkan lagi satu aten ban pelopor. Iya, iya, saya lagi jalan. Naikkan lagi satu. Ya, jadi teman-teman Muslim yang dibawa, jangan dulu minta naik, biarkan dulu Kristennya naik. Iya, terlalu berat, berat di permintaannya, berat Putri sekali. Sion. Ya, Ayo, berat teman-teman. ini, goyan ini Ya, berat. kapal. Oleh di tap-tap dulu teman-teman. Ini sudah 2 kali mental ini. Kebanyakan permintaan teman-teman Muslim ya, berat kopalnya. Silakan Dinda Putri, silakan ditanggapi. Ya, aduh, salam semuanya. Jadi kalau misalkan untuk masalah sujud tadi kalau dijelasin bahwa orang Kristen itu juga bukan gak bersujud ya, tetap juga ada. Dan cuman mungkin gak berlama-lama gitu, karena kalau sujud terlalu lama, lama-lama malah ketiduran kali ya gitu. Jadi memang Yesus berkata kalau berdoa tuh sama Tuhan kayak gini ya gitu. Jadi nggak usah berlama-lama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah gitu. Jadi berulang-ulang disebutkan, berkali-kali disebutkan gitu ya apa yang mau diminta gitu kan, seakan-akan Tuhan tuh nggak mendengar, seakan-akan Tuhan iman kita itu mulut kita ini lebih lebih penting daripada iman kita gitu. Tapi setiap apa yang kita sampaikan itu iman harus lebih kuat gitu, bahwa apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, apa yang kita imani itu itulah yang lebih penting gitu di hadapan Tuhan gitu, ketimbang kita sujud berlama-lama tetapi juga malah ketiduran gitu kan, jidatnya jadi sakit juga gitu. Nah, itu semuanya juga udah diajarkan, makanya ada doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itu berbicara tentang doa yang akan sangat memberkati ya, baik itu di kehidupan kita pribadi di dunia ini maupun di kerajaan surga. Dan isi dari doa Bapa kami itu sangat bagus. Dia dia berbicara supaya kita ini meminta segala sesuatu kedamaian yang ada di surga itu tuh juga ada di dunia gitu. Karena apa? Karena dunia ini kan sesuatu yang fana gitu. Sesuatu yang fana dan tempat yang sangat menyakitkan untuk kita yang hidup ini. Ada yang anak yatim, ada yang nggak punya uang untuk makan gitu, ada orang yang kesakitan luar biasa. Itu dunia ini dunia fana, dunia yang sangat menyakitkan untuk manusia. Nah, tetapi di dalam doa itu ada doa yang diajarkan itu supaya kita tuh nggak merasa bahwa diri kita ini harus meminta sesuatu tuh yang berlebihan, tetapi ada sesuatu yang kamu minta dong segala sesuatu yang ada di surga itu supaya bisa kamu terima di dunia ini gitu. Nah, juga di dunia ini kan banyak pencobaan-pencobaan gitu. Pencobaan-pencobaan yang dari iblis itu benar nggak gitu kan, melemahkan iman kita. Makanya dalam doa Bapa kami itu ada juga supaya kita tuh meminta Tuhan tuh jauhkan kita dari pencobaan-pencobaan itu gitu.
Nah, jadi ada cara berdoa yang Tuhan ajarin gitu. Dan kata Yesus juga justru dia berkata begini, kamulah sahabat-sahabatku. Artinya Tuhan itu sebetulnya dengan sangat baik sudah memberitahukan melalui kedatangan Yesus itu, ya kita tuh bukan sekedar hamba, kita tuh adalah sesuatu yang memang sangat dikasihinya gitu. Nah, makanya bagaimana kita bisa membedakan Tuhan itu Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang dengan iblis yang memang dasarnya dia adalah dipergunakan istilah apa ya? Dia hanya ingin manusia selalu tidak taat, selalu berada dalam kesalahan, selalu mati di dalam kesalahan dosa gitu. Dan sampai akhir yang namanya iblis itu dari awal itu kalau bisa kita perhatikan ya, sosok dia itu dari awal memang hanya menyesatkan orang gitu. Apapun yang disampaikan oleh Tuhan selalu dia ingin supaya manusia itu tidak mendengar pada Tuhan gitu, supaya nggak taat gitu, melanggar. Nah, dia kenapa selalu melakukan itu? Oke, silakan. Kalau terlalu saya mau tanya dulu nih kepada Putri Sion. Lanjut ke Runda. Apa yang dilakukan Kristen yang merupakan firman Tuhan? Oke, yang dilakukan orang Kristen adalah ya lebih lagi kepada hati. Jadi pertumbuhan iman itu, pemahaman mana dalilnya, tentang dalil, perintah dalilnya mana? Perintah dalilnya ada sebentar ya. Ya, Maka yang dibilang itu yang penting adalah bersunat hati sebetulnya.